Allahumma salli ala Muhammad. Allah, kelembutannya Kanjeng Nabi, akhlaknya Kanjeng Nabi itu karena semua rahmat dari Allah. Lemah lembut namun tegas, itulah Kanjeng Nabi. Kalau kasar, kalau keras, sering bisu-bisu, maka akan dijauhi sama orang. Sering merengut, sering mencucu, akan dijauhi sama orang. Sering marah-marah, sering bisui wong, orang akan jauh, akan lari. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli na'im wa nur dalilul liqalbi 'inda jali wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqati wa qalbi fatah wa ilma wa hikmatan wa anisbihi ya Rabbi bil qabri wa syadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar udammi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah ayat 217 ya Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sahril haram qitalin fi. Bertanya mereka kepada engkau ya Muhammad, anis sahril haram, atas bulan yang haram, bulan yang suci, qitalin fi, berperang di dalamnya. Jadi para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad atas hukum apa tatkala mereka itu berperang di bulan yang suci, di bulan yang haram. Kul, katakan ya Muhammad, qitalun fihi kabir. Katakan ya Muhammad, berperang di bulan yang haram, di bulan yang suci itu adalah dosa besar. Di dalam Islam, sahril haram, bulan yang haram, bulan yang suci itu ada empat. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah, yang keempat yang sekarang kita jalani adalah bulan Muharram. Kita disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram, di hari Asyura. Haram, berperang di bulan yang suci. Dosa besar, berperang di bulan yang suci. Jadi ayat ini turun tatkala orang kafir Quraisy mengajak perang atau garai untuk berperang. Jadi para sahabat langsung perang aja. Tak taunya pada saat itu adalah bulan Rajab. Setelah itu nanya para sahabat kepada Kanjeng Nabi, yas'alunaka 'anis sahril haram. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan yang haram, bulan yang suci, qitalin fihi, untuk berperang, untuk berperang di dalamnya. Apa hukumnya? Berperang di bulan yang suci, di bulan yang haram. Dikatakan oleh Allah, Qul, katakan ya Muhammad, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan yang haram itu, di bulan yang suci itu, hukumnya adalah dosa besar. Hukumnya haram, dosa besar. Wasaddun an sabilillah, wasaddun, dan menghalang-halangi dari jalannya Allah, wa kufrum bihi, dan ingkar terhadap Allah, wal masjidil harami, dan menghalang-halangi terhadap Masjidil Haram, wa ihraju ahlihi, dan mengusir ahlihi, penduduk Mekah, minhu, dari kota Mekah. Akbar indallah, itu jauh lebih besar dosanya di sisi Allah. Jadi berperang di bulan yang haram, di bulan yang suci, hukumnya haram, dosa besar. Namun apabila ada orang yang menghalang-halangi, mencegah dari orang berjalan di jalannya Allah, terus dia mengingkari kepada Allah, menghalang-halangi orang menuju masjid-masjidnya Allah, dan mengusir ahlihi, penduduknya, dari kotanya, akbar indallah, maka itu jauh lebih besar dosanya di sisi Allah. Jadi kalau ada orang menghalang-halangi kalian dari berbuat baik, ingkar terhadap Allah, kafir terhadap Allah, kufur nikmat terhadap Allah,
menghalang-halangi kalian dari kalian menuju masjid-masjidnya Allah, dan mengusir kalian dari desa kalian, mengusir kalian dari kota kalian, itu orang itu dosanya jauh lebih besar daripada berperang pada bulan yang haram. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan itu semua, kelakuan itu semua menghalang-halangi ingkar terhadap Allah, menghalang-halangi orang yang mau beribadah di masjid-masjidnya Allah, mengusir orang dari desanya, mengusir orang dari rumahnya sendiri, itu termasuk wal fitnatu akbaru minal qatl, itu termasuk fitnah, dan dosanya jauh lebih besar daripada pembunuhan atau peperangan. Banyak sekarang orang yang merasa risih dengan kehidupan orang lain karena yang diurusi hanya kehidupan orang lain daripada mengurusi dirinya sendiri. Tatkala ada orang anteng beribadah, mereka gak mau, mereka gak suka, merasa terusi. Yang terusi apanya itu? Setannya sebetulnya yang ada di dalam hatinya. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka tidak akan berhenti, dan tidak akan berhenti mereka yuqatilunakum, memerangi kalian yang beriman, mengusik kalian yang beriman, cari-cari gara-gara bagi kalian yang anteng dalam beribadah, yang adem dalam kehidupannya, yang bahagia hidupnya, hatta yaruddukum, sampai kalian itu kembali andinikum, atas agama kalian yang terdahulu. Jadi misalkan sampai sudah beriman, sampai sudah masuk Islam, orang yang kafir, orang yang musyrik tidak akan rela kalian itu hidup anteng di dalam agama kalian, hidup berbahagia di dalam agama kalian. Mereka terus gak akan berhenti, terus berjuang sampai kalian itu kembali menjadi kafir. Hatta yurdukum an dinikum, sampai kalian itu kembali kepada agama kakek moyang kalian, agama kemusyrikan, agama kafir. Ini stapo'u, jikalau mereka itu mampu. Toh Allah selalu bersama kita, sehingga mereka orang yang kafir tidak akan mampu mengusik keimanan kita. Wa may yartadid minkum, dan barang siapa murtad di antara kalian, kembali lagi kepada agama nenek moyang kalian yang kafir, andinihi, atas agama kalian, fayamut wa huwa kafir, maka sampai hal itu tidak berubah, sampai kalian itu mati, sampai itu masih dalam keadaan kafir, kalian itu masih dalam keadaan kafir, murtad, kembali lagi ke agama sebelumnya. Setelah mu'alaf masuk Islam, kembali lagi murtad lagi, terus sampai mati dia dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka bagi mereka habitat, sia-sia apanya? A'maluhum, amalnya, ibadahnya, sholatnya, zikirnya, puasanya, zakatnya, semua sia-sia. Di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Gak ada gunanya kalau ada seseorang mu'alaf masuk Islam terus dia kembali lagi ke agama asalnya, alias murtad, keluar dari Islam, siapapun itu, walaupun bukan orang mu'alaf, orang yang mulai awal memang sudah Islam, keturunan orang Islam, terus dia murtad keluar dari agamanya Allah, maka selama hidupnya dia beribadah itu akan sia-sia. Di dunia sia-sia, apalagi besok
di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah menjadi penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam api neraka, mereka berada di dalam neraka itu khalidun, selama-lamanya. Na'udzubillah, jangan sampai kita murtad. Makanya sampean itu harus belajar dan terus belajar, mengaji dan terus mengaji, biar tidak gampang untuk digoyahkan keimanannya. Kebanyakan orang itu goyah imannya, mudah dipengaruhi keimanannya, hatinya mudah dibujui. Itu gara-gara kehidupan ekonominya yang kekurangan, alias miskin, alias fakir. Makanya sampean itu hijrah, niat temenan. Sampean datang ke sini, coba bismillah, bukan cuma di asrama, bukan cuma niatnya tinggal di asrama saja, tapi niatnya untuk menuntut ilmu, niatnya untuk mengaji, niatnya untuk talabil ilmi. Karena barang siapa, kata Allah, kalau dia itu niatnya untuk menuntut ilmu, maka Allah yang akan menjamin rizkinya. Allah bilang itu melalui Rasulnya. Siapa-siapa orang yang mencari ilmu, takafalallah, maka Allah yang menjamin siapa Allah rizkinya. Sampai harus niatnya harus yang temenan. Niatnya awalnya nggak masalah, ngekos nggak masalah. Niatnya mau tinggal di asrama, ngekos nggak masalah. Tapi setelah mendapat ilmu, mendapat petunjuk dari Allah, niatnya dirubah. Man talabal ilma takaffalallahu birizki. Siapa orang yang mencari ilmu, maka Allah akan menjamin rizkinya. Kalau sampean temenan untuk mencari ilmu, itu barokahnya sampean mencari ilmu, itu barokahnya sampean menempati asrama atau pondok, niatkan mencari ilmu. Man talabal ilma takaffalallahu birizki. Siapa-siapa orang yang mencari ilmu, jaminannya Allah atas rizkinya. Jadi Allah yang akan menjamin. Berarti kalau sampean rizkinya masih seret, berarti sampean niatnya mencari ilmu tidak temenan, tidak sungguh. Pokoknya siapa saja yang memang dia kuliah, dia sekolah, pasti juga rezekinya akan dilancarkan, termasuk rezeki orang tuanya akan dilancarkan oleh Allah. Barokahnya kita mencari ilmu, anak-anaknya mencari ilmu. Itulah barokah bagi orang yang mencari ilmu, maka jaminannya langsung Allah atas rizkinya sendiri, rizkinya orang tuanya yang mengirim dia terus. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalannya Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharap rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan penyayang. Makanya hijrah. Kalau orang beriman pasti hijrah dari yang mengandung kemaksiatan, dari tempat yang bermaksiat, dari perilaku yang bermaksiat, sering berbohong,
sering malas-malesan hijrah. Hijrah ke arah yang lebih baik, hijrah kepada ketaatan kepada Allah. Hijrah dari yang sudah baik tambah baik lagi. Itu makna dari hijrah. Bukan cuma pakaiannya tok yang hijrah, tapi hatinya, perilakunya tidak hijrah. Wajahatu, dan harus hijrahnya itu, niatnya itu harus diperjuangkan. Hijrah ini berkaitan dengan niat. Kemarin sudah dijelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Harus hafal itu kalian itu. Hafal, pahami, praktekkan. Itu makna hijrah. Jadi semua amal yang kita perbuat itu tergantung niatnya, dan sampean akan memperoleh apa-apa yang sampean harap karena niatnya. Kalau niatnya sampean hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, pasti sampean akan diridhoi. Namun kalau sampean hijrahnya lidunya yusibuha, karena dunia yang diharapkan, awim ro'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahi, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu, maka niatnya itu akan didapatkan masalah dunia dan perempuan itu toh ridho Allah belum, karena niatnya karena keduniaan dan karena perempuan. Makanya niatnya itu harus karena Allah dan Rasulnya, supaya diridhoi sampean. Wajahatu, dan harus diperjuangkan fisabilillah, di jalannya Allah, diniatkan, disandarkan semua niatnya itu karena Allah, mencari ridho Allah, mengharapkan ulaika yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat dari Allah. Wangil, rahmat ini wangil, gampang diucapkan tapi sulit mendapatkan. Sering kita tiap hari, tatkala kita ketemu sama teman, tatkala kita ketemu sama guru, tatkala kita ketemu sama dosen, sering kita ucapkan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi, rahmatnya Allah yang kita inginkan. Tatkala juga selesai sholat kita, tatkala salam sama juga yang diinginkan adalah rahmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang diharapkan kita semua adalah rahmatnya Allah. Kanjeng Nabi bisa lemah lembut, Kanjeng Nabi bisa lemah lembut, bisa sabar namun tegas, itu juga karena rahmatnya Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahu, kata Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahu, maka karena berkat rahmatnya Allah itu, awakmu itu bisa berlemah lembut terhadap orang. Jadi kalau nggak rahmatnya Allah, kita itu nggak bisa ngapain. Walau kunta, kata Allah itu, walau kunta faddan ghalidan qalbi lam faddu min haulika. Jadi apabila kita itu faddan, kasar perangai kita, ghalidan qalbi, dan juga kasar hati kita, keras hati kita, maka apa? Lam faddu, maka mereka tidak akan mendekat alias menjauh min haulika, dari sisimu ya Muhammad. Jadi berkat rahmat Allah, kelembutannya Kanjeng Nabi, akhlaknya Kanjeng Nabi, itu karena semua
rahmat dari Allah. Lemah lembut namun tegas, itulah kanjeng Nabi. Kalau kasar, kalau keras, sering bisu-bisu, maka akan dijauhi sama orang. Sering meremut, sering mencucu, akan dijauhi sama orang. Sering marah-marah, sering bisui wong, orang akan jauh, akan lari. Juga masalah ilmu, masalah akhlak, masalah ilmu, semua juga karena rahmat Allah. Ini juga yang diberikan kepada kanjeng Nabi Khidir alaihissalam yang sering kita baca setiap Jumat pagi, yaitu surat Kahfi. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu laduni karena rahmat dari Allah. Atainahu rahmatan min indina, rahmatnya dari Allah. Jadi kalau sampean ingin dilancarkan rezekinya, ingin dicerdaskan otaknya, ingin ilmunya bermanfaat, barokah, itu semua minta kepada Allah supaya kita mendapatkan rahmatnya. Gak ada lagi, gak ada lain. Kita itu harus berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baiklah lagi. Caranya harus diperjuangkan, harus dijihadkan fi sabilillah, karena Allah, di jalannya Allah. Kalau baik sudah bismillah, jihad dan di jalannya Allah. Caranya harus bisa introspeksi diri setiap hari. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma 'alaika hasibah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili